Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di sini. Hari ini saya ingin membahas tentang demam berdarah dengue. Ya, tidak salah bahwa awal tahun atau saat pergantian musim, baik bulan Januari maupun bulan Mei atau Juni, itu adalah predileksi utama atau kejadian dari demam berdarah ini tinggi ya, dengan angka kematian juga cukup tinggi. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa demam berdarah ini merupakan infeksi yang berbahaya ya apabila tidak ditangani dengan baik? Kita simak yuk. Demam berdarah dengue adalah infeksi tropis ya, atau infeksi yang terjadi di tempat dengan iklim tropis yang mulai dikenal sejak tahun 1968 dan tiap tahun selalu mendapatkan perhatian khusus karena sering menjadi wabah, terutama di daerah endemik, dan seringkali menyebabkan angka kematian tinggi seperti saya singgung tadi. Disebabkan oleh virus dengue, baik DEN1, DEN2, DEN3 maupun DEN4 yang dibawa oleh vektor nyamuk bernama Aedes aegypti. Nah, biasanya tidak seperti penyakit infeksi yang kalau sudah kena ini besok nggak kena lagi, nggak, dia bisa reinfeksi, bisa kena lagi asalkan ada si nyamuk yang membawa virus. Nah, tetapi kalau memang awalnya kena DEN1, dia akan kebal dengan DEN1. Kalau dia DEN2 akan kebal DEN2, tapi bisa terinfeksi oleh varian virus yang lain. Itulah mengapa bisa infeksi lagi dan lagi seperti flu, tetapi kemungkinan besar itu akan sudah memiliki daya tahan tubuh apabila yang kena itu sama ya, variannya sama. Sejatinya demam berdarah dengue ini penyakit yang menghitung hari. Oke, jangan keterusan nyanyi. Hitung hari bukan berarti kita harus cuek untuk ya udahlah nanti kalau udah harinya berlalu maka akan sembuh sendiri. Nah, karena memang infeksi virus ya seharusnya memang self-limited disease ya, tetapi karena ada hal kekhususan pada demam berdarah ini, maka kita harus mewaspadai pada hari-hari tertentu. Nah, kita lihat sekarang kurvanya. Saya sama lihat di laptop ya, soalnya kan di sini belum ada nih. Perjalanan penyakit demam berdarah ini, dia mempunyai hari sakit ya, mulai dari hari pertama sampai hari ke-10 ya untuk masa penyembuhannya, tetapi masa diwaspadainya itu hari keempat sampai ke-7 ya, hari yang benar-benar kita menghitung harinya itu di sini gitu. Membaik atau tidak ya. Dimulai dari namanya adalah fase demam ya, itu diawali dengan fase demam, maka akan terjadi demam yang cenderung naik ya sampai 40 derajat dan nanti akan turun, dan bisa juga terus saja demamnya stabil di 38, itu bisa juga, tapi ada kecenderungan dia naik dulu tuh ke 40, kemudian cenderung menurun dan stabil demamnya. Ada juga yang bisa sampai turun ke normal, itu bisa jadi nanti di fase kedua, yaitu di fase kritisnya. Nah, oke, kita bahas dulu di fase pertama. Apa yang terjadi tuh? Di situ ada demam yang tinggi, kemudian dehidrasi ya, sewajarnya demam apabila dia kekurangan cairan maka bisa terjadi dehidrasi. Kemudian yang bisa kita lihat pada perubahan laboratorium, kita lihat nih dari hari ke-1 sampai ke-3, itu bisa nggak sih hematokritnya udah naik dan juga trombositnya turun? Rasanya belum ternyata. Maka dari itu kenapa dokter tuh, jadi jangan tersinggung ya ketika dokter minta pulang dulu deh Pak, Bu, ya pulang dulu. Anaknya dipulangkan dulu, rawat di rumah dulu. Karena hari ketiga ya, hari ketiga menuju ke-4 ini baru bisa dicek. Apakah trombositnya turun? Apakah hematokritnya naik? Ya. Kemudian kita juga pasti bertanya dong, kenapa kok 3 hari? Ya, selain karena proses dari infeksi memang pada hari ketiga keempat itu mulai dia berulah nih virusnya, kita juga ingat dong dari konten sebelumnya tentang demam, juga udah saya pasang di short ya, bahwa kita tuh memiliki masa observasi demam yaitu 3 kali 24 jam. Viremia atau munculnya virus itu justru pada fase demam ini. Kalau memang mau dicek antigennya itu bisa, udah bisa dicek. Nah, tapi kan mahal ya untuk ngecek NS, antigennya NS itu cukup mahal. Jadi gak apa-apa lah, udah bertahan dulu di 3 hari ya dengan
diberikan hidrasi yang cukup, nanti akan saya bahas kemudian di belakang. Kemudian kalau memang udah 3 hari dia masih demam, maka kita harus waspada untuk cek lab. Nah, disinilah akan mulai turun angka trombosit, ya seperti itu. Seperti di gambar, angka trombosit mulai turun dan juga hematokritnya naik. Nah, ini ada hubungannya nih, nanti saya jelaskan. Nah, terus suhu tubuhnya cenderung turun ya, makanya kita akan menyebutnya adalah demam bifasik atau pelana kuda bentuknya ya, seperti pelana kuda seperti itu. Nah, di situ karena adanya penurunan trombosit, adanya kenaikan hematokrit itu akan menyebabkan shock, bleeding, kerusakan organ. Nah, ini terjadi karena tadi adanya virus yang menyerangnya pada pembuluh darah, dia menyebabkan kebocoran dari pembuluh darah, maka akan terjadilah hal-hal seperti itu. Oke, lebih jelasnya kita lihat gambar ya nanti. Nah, kemudian di hari selanjutnya setelah masa kritis, nah masa kritis lewat. Ini masa kritis jangan dianggap kalau dia kritis mau meregang nyawa, enggak ya. Tapi masa kritis apakah dia bisa sembuh atau enggak, itu kita lihat dari hari keempat sampai ke 5. Hari keempat 5 menuju ke 6 ya, terutama 5 ke 6 itu akan kita lihat trombositnya cenderung naik apa tidak gitu. Kemudian hematokritnya cenderung turun atau tidak. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Apabila sudah naik, demam turun dan sesuai dengan kurva itu di hari ke-6, maka dia sudah sudah masa penyembuhan ya. Nah, kenapa demam berdarah ini bisa menyebabkan kebocoran plasma? Ya tadi karena virus ini memang menyerang pembuluh darah. Yang bisa dilihat di sini, pembuluh darah itu dibolongi ya, dilubangin oleh si virus, baik DN1 sampai DN4 ini yang dibawa oleh si nyamuk. Nah, karena adanya leakage atau kebocoran tadi, seperti kita ketahui bahwa darah ini tidak melulu adanya sel-sel darah, tapi juga banyak 90%-nya itu air ya. Air ini akan mengisi ruang interstisial atau yang di luar pembuluh darah. Ini ada kulit, rongga-rongga kulit seperti ini. Yang di ini dia ngisi di situ dan dia senangnya ngisinya rongga pada perut ya, pada perut dan juga pada paru-paru ya, pada pleura di paru. Dia bisa rembes ke situ, keluar ke situ dan menyebabkan gejala yang tadi saya sebut organ impairment. Dan karena airnya udah keluar, dia kan kadang ngajak yang lain ya, karena air kan memiliki tekanannya untuk keluar, maka leukosit pun juga bisa ikut keluar. Akhirnya terjadi namanya leukopeni atau turunnya kadar leukosit dalam darah ketika dibaca di cek darah ya, cek lab darah. Nah, kemudian trombosit namanya juga platelet yang berfungsi untuk agregasi pada saat ada luka, dia akan menuju ke lubang itu tadi, ya ikut keluar ya, menuju situ, mengagregasi di situ, berusaha menutup luka, dan akhirnya yang berada di pembuluh darah dalam lumen itu hanyalah sel darah merah. Ya, itulah kenapa hematokritnya naik, sebab hematokrit adalah kadar kepekatan sel darah merah. Yang akhirnya sel darah merahnya cenderung naik, sebenarnya bukan karena dia lebih banyak ya, tetapi karena tidak ada lawannya, tidak ada cairan lain, tidak ada sel lain yang berada di situ nemenin dia di pembuluh darah. Dia kehilangan teman-teman ya, saudara-saudara sekalian. Akhirnya dia terbaca tinggi. Apa saja gejalanya dok? Kalau kita tahu itu demam berdarah atau bukan? Nah, tadi kan sudah dibagi menjadi 3 fase ya. Nah, di fase demam tentu saja gejalanya adalah demam ya. Demam bisa sampai 40 derajat Celcius atau ngelemeng ya, seperti saya sampaikan tadi. Gejala yang lain yang bisa kita temukan adalah muka kemerahan karena proses demamnya itu jadi merah gitu ya. Tapi yang khas dari demam berdarah adalah nyeri retroorbita atau di belakang bola mata, dan juga adanya nyeri kepala ya yang menyertai. Dan yang tidak kalah khasnya adalah adanya petekia purpura atau bintik-bintik kemerahan pada sini ya, di lipatan siku sini. Nah, di sini kalau kita cek pakai Rampelit test, namanya pakai sphygmomanometer atau tensi yang kita tekan di sini. Kalau diprovokasi ya, kalau memang dia tidak terlihat itu bisa diuji provokasi dengan Rampelit test. Nah, itu keluar nanti bintik-bintik di sini sampai
lebih dari 20 titik, nah maka itu disebut positif. Gejala-gejala lain yang mungkin timbul lebih subjektif ya, seperti nyeri ulu hati, kemudian mual muntah, tidak bisa makan, nyeri tenggorokan. Nah, tapi khasnya lagi ini kalau ada batuk pilek itu biasanya bukan demam berdarah ya, tetapi bisa juga sih ada koinfeksi atau infeksi barengan dengan ISPA, nah akhirnya jadi batuk pilek. Tetapi secara normatifnya, secara patofisiologinya, demam berdarah ini tidak bergejala batuk pilek. Nah, gejala subjektif lain ya sama dengan gejala demam yang udah pernah kita singgung juga di konten demam, mau nyeri nyeri pada persendian, nyeri pada otot dan sebagainya ya. Tuh gejala subjektif yang dan lain-lain yang bisa terjadi itu sifatnya subjektif, tapi yang khas itu tadi ya, jangan lupa. Gejala khas demam berdarah ada 2 hal utama. Ketika memasuki fase kritis, maka yang perlu diwaspadai adalah adanya kebocoran plasma dan kerusakan organ. Nah, cirinya apa sih, Dok? Justru yang terjadi pada saat suhu turun ya, suhunya turun. Kadang orang akan berpikir, sudahlah, udah sembuh nih, suhunya udah turun. Tapi ternyata disinilah mulai terjadi kebocoran plasma itu. Kalau tidak diatasi dengan baik, tidak ada maintenance dari hidrasi yang baik, maka bisa akan terjadi shock ya, shock hipovolemik atau shock kehilangan cairan tanpa kita sadari. Fase pemulihan seperti yang sudah kita singgung tadi, kalau sudah ada kenaikan ya pada hari ke-5 menuju 6, itu kalau sudah kita amati ada perbaikan, keadaan umumnya membaik, dia sadar penuh dan sebagainya, maka dia bisa masuk kepada fase penyembuhan. Walaupun ada nih gejala-gejala lain mungkin masih ada seperti nyeri, mungkin masih ada yang merasakan mual muntah masih, tapi sedikit ya. Intinya kita bisa tahu bahwa oke, kemarin saya begini, sekarang sudah lebih baik, maka ini kita masuk ke fase penyembuhan. Apa saja pembagian dari demam berdarah? Ya, demam berdarah itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah dengi tanpa warning sign. Kemudian yang kedua dengi dengan warning sign. Yang ketiga adalah severe dengi. Ini udah ada kerusakan organ ya, kebocoran plasma yang hebat, ada perdarahan hebat ya. Ini udah severe namanya, atau berat ya. Kondisi dari dengi berat inilah yang kita khawatirkan, itu kita takutkan, semoga tidak sampai menuju ke fase itu. Warning sign ini adalah tanda yang mewajibkan atau mengharuskan seseorang dengan gejala-gejala demam berdarah untuk dirawat di rumah sakit ya. Nah, gejalanya apa saja, Dok? Nah, itu ada nyeri perut dan nyeri tekan yang difus atau menyebar ya pada perut. Nah, muntah terus sampai tidak bisa makan dan minum, ini tanda kedua. Kemudian adanya tanda penumpukan cairan seperti perut membesar yang disebut dengan asites, atau adanya sesak napas karena adanya efusi pleura ya, karena kebocoran plasma yang tadi ada di paru-paru, di pleuranya. Adanya perdarahan mukosa, dia mimisan, kemudian adanya bisa jadi muntah darah, bisa jadi keluar perdarahan dari dari anus, kemudian perdarahan, bisa jadi menstruasi hebat, kemudian adanya kesadaran yang menurun, gelisah, kesadaran menurun, susah dibangunkan ya, kurang mengantuk terus ya, susah dibangunkan, mengantuk terus, kurang kooperatif ketika diajak bicara, dan teraba pembesaran hati karena memang target organ yang dirusak di sini juga hati ya, karena ya fungsi penyaringan dari tubuh selain dari ginjal juga di hati ya, untuk membersihkan membersihkan darah dari kuman-kuman yang ada itu kan di hati. Jadi dia menyerangnya di situ tuh si virusnya. Kemudian penurunan trombosit yang cepat ya, dan peningkatan hematokrit yang cepat juga. Indikasi dari transfusi trombosit itu jangan sampai salah ya, jangan berpikir kalau trombosit turun harus langsung transfusi. Normalnya kan trombosit 150.000 sampai 450.000 ya. Kalau di bawah 150.000 apakah harus segera transfusi, Dok, trombositnya? Tidak. Indikasi transfusi trombosit ini ada 2, yaitu ketika pasien DBD dengan trombosit kurang dari 15.000, ini dengan atau tanpa perdarahan, itu harus ditransfusi. Atau kurang dari 100.000 tapi dia dengan gejala perdarahan hebat ya, seperti yang saya sebutkan tadi, mulai dari epistaxis, adanya perdarahan dari manapun yang bisa terlihat, itu adalah indikasi dari transfusi trombosit.
Nah, ini pertanyaan yang cukup sering ya. Apakah benar dok jambu merah ini adalah obat dari demam berdarah? Jawabannya adalah tidak. Itu mitos. Yang dimaksud kita harus banyak minum ya, bukan hanya jus jambu merah. Kalau memang mau jus jambu merah itu baik juga. Kalau memang mau jus buah naga boleh juga, apapun ya. Karena rekomendasi untuk demam berdarah ini adalah banyak minum cairan yang mengandung gula atau elektrolit. Ya, kita bisa juga minum oralit ya, karena tadi kan dia dehidrasi nih, dia butuh oralit juga. Nah, ketika dia sudah masuk ke fase kebocoran plasma di hari keempat atau kelima, maka banyakinlah minum yang banyak gula atau dengan cairan isotonik yang ada elektrolitnya. Karena apa dok? Karena gula dan juga natrium itu mengikat H2O, mengikat air itu lebih. Nah, kalau misalkan satu molekul Na itu bisa mengikat 4 molekul H2O, itu kan bagus ya, dia mengikat dan menarik balik dari cairan interstisial. Nah, tapi kalau kita pakai air biasa, dia yang gelontor-gelontor aja, dia bocor-bocor lagi gitu. Tapi kalau ada gulanya atau cairan isotonik ya, seperti oralit gitu, seperti oralit juga ya, yang mengandung natrium klorida, itu bisa membantu mengikat H2O sehingga dia tidak lari kemana-mana, tetap mempertahankan di fasa darah. Jadi kalau mau jus jambu boleh, jus buah naga boleh, jus jeruk yang manis boleh, semuanya asalkan manis ya. Atau bisa juga cairan oralit tadi, itu silahkan saja, asalkan jangan minum air putih. Apakah nggak boleh dok minum air putih? Ya boleh-boleh aja, kita juga butuh untuk diuresis kan. Cuman rekomendasi utamanya selain air putih, banyak juga minum air gula gitu. Lalu gimana dok kalau demam berdarah ini pada penderita DM? Nah, itu pengecualian khusus ya, nanti itu harus dengan perawatan. Maka pasien-pasien demam berdarah dengan kondisi penyulit itu segera bawa ke rumah sakit ya. Kapan kita harus membawa pasien demam berdarah ke rumah sakit? Ya, sebenarnya pada saat hari ketiga tadi ya demam, segera bawa ke rumah sakit untuk cek. Nah, ketika sudah dicek ternyata trombositnya turun ya dengan dia di diagnosis dokter demam berdarah, maka dokter akan menentukan nih pasien ini bisa rawat jalan kah ataukah harus rawat inap. Nah, itu nanti diserahkan saja kepada dokter yang menilai apakah kondisi umumnya baik atau harus dirawat. Yang pertama adalah shock karena kebocoran plasma hebat dan bisa juga shock karena perdarahan yang hebat dan adanya kerusakan organ ya. Ini karena tadi sel target organnya adalah hepatosit ada di hati, maka kita lihat bahwa SGOT, SGPT-nya atau parameter fungsi hatinya itu cenderung meningkat juga. Bagaimana cara mencegah demam berdarah dengue? Nah, jangan lupa 3M dan seterusnya seperti di gambar berikut ya. Sebelum gambar tayang, silahkan dicermati sendiri ini yang dari Kemenkes dan Germas. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu dan bisa bermanfaat ya. Kita harus mewaspadai demam berdarah di sekitar kita, baik pada diri kita, keluarga kita, maupun lingkungan sekitar kita. Jangan lupa untuk selalu melakukan 3M++ ya, dan juga menjaga kesehatan tubuh dengan PHBS, jangan lupa. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya tutup dengan 3